Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi washabihi wa mahwala. La haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan, dan selalu dalam kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya akan membahas mengenai mengapa doa saya belum terkabul. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai, dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim yang memiliki banyak hajat dan kebutuhan, wajib baginya untuk meminta kebutuhannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa setiap waktu, kapanpun dan dimanapun ada kesempatan. Berbeda dengan seorang hamba, ia akan kesal dan marah apabila ada yang terus-menerus meminta kepadanya. Allah Ta'ala justru sangat senang jika hambanya selalu berdoa kepadanya dan selalu meminta kepadanya. Bahkan Allah Ta'ala marah jika ada hambanya yang jarang berdoa dan meminta kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya barang siapa tidak meminta kepada Allah, ia murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Di dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang mengangankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, karena ia meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Al-Jami'. Salah satu seorang ulama, Muhammad bin Hamid rahimahumullah, pun pernah berkata, aku bertanya kepada Abu Bakar Al-Waraq, ajarkan kepadaku perihal sesuatu yang akan mendekatkanku kepada Allah dan manusia. Lalu ia menjawab, adapun sesuatu yang akan mendekatkanmu dengan Allah adalah terus meminta kepadanya, dan sesuatu yang akan mendekatkanmu dengan manusia adalah meninggalkan perkara meminta-minta atau mengemis kepada mereka. Syu'abul Iman
Salah satu dan keliru bila ada yang mengatakan tidak layak bagi seorang hamba meminta kepada Allah kecuali surga, atau mengatakan banyaknya doamu dan keinginanmu yang menyebabkan doamu tak kunjung dikabulkan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemberi, Maha mengabulkan semua keinginan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sayangnya di dalam berdoa seorang hamba terkadang terjatuh ke dalam kesalahan, baik berdoa dan meminta sesuatu kepada selain Allah, tergesa-gesa di dalam meminta pengabulan, dan terburu-buru menyimpulkan bahwa doanya tidak didengar dan tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Padahal tidak terkabulnya doa seorang muslim itu antara dua hal. Bisa jadi ada faktor-faktor yang tidak kita sadari, dan itu menghalangi terkabulnya doa kita. Atau bisa jadi Allah Ta'ala mengabulkan doa kita dengan cara lain yang kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, faktor penghalang terkabulnya doa. Terkabulnya sebuah doa itu tergantung kualitas doa tersebut. Layaknya pedang di tangan seseorang, maka itu juga akan berbeda-beda tergantung siapa yang mengayunkannya. Ibnu Qayyim rahimahumullah pernah memberikan permisalan, doa dan ta'awuz memiliki kedudukan sebagaimana layaknya senjata. Kehebatan sebuah senjata sangat bergantung kepada pemakainya, bukan hanya dari ketajamannya. Jika senjata tersebut adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, lengan penggunanya adalah lengan yang kuat, serta tidak ada suatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuhnya. Namun apabila salah satu dari tiga hal tersebut hilang, maka efeknya juga melemahkan dan berkurang. Ad-doa wa ad-dawa, halaman 35. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, begitu pula dengan doa. Jika doa tersebut pada dasarnya memang tidak layak, atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan antara hati dan lisannya, atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, maka tentu saja efeknya juga tidak ada. Sehingga faktor penghalang doa ini pun ada yang kembali ke sifat pribadi si pendoa, dan ada yang kembali ke hakikat doanya. Dan penghalang terbesarnya adalah ketidaktahuan seorang hamba akan kedudukan dirinya yang sangat lemah dan membutuhkan Tuhannya, serta ketidaktahuan akan besarnya kedudukan Allah Ta'ala yang maha kaya dan maha kuat. Di antara penghalang terkabulnya doa antara lain adalah: yang pertama, tidak sempurna dalam bertobat dari semua kemaksiatan. Oleh karenanya, sebelum berdoa hendaknya ia bertobat dan beristighfar. Lihatlah bagaimana nasihat Nabi Nuh alaihi salam untuk kaumnya. Aku, Nabi Nuh, berkata pada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang kedua, terburu-buru ingin dikabulkan serta merasa jemu dan meninggalkan doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat nomor 6340 dan Muslim nomor 2735. Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan
ketika sahabat bertanya tentang maksud tergesa-gesa di dalam berdoa. Lalu Nabi menjawab, yang artinya ia mengatakan, aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doa itu dikabulkan. Kemudian dia merasa jemu dan meninggalkan berdoa. Yang ketiga, tidak menghadirkan hati atau lalainya hati ketika berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah biasanya tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan lalai. Hadis riwayat Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini dihukumi gharib, namun itu tidak meniadakan sifat hasan dan sahih darinya. Yang keempat, memakan harta atau barang haram sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis masyhur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumnya dari yang haram, pakainya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak menjalankan sebab-sebab akan mengantarkan pada keinginan dan harapannya. Contohnya, seorang pelajar yang berdoa meminta kelulusan namun ia tidak ingin belajar, atau seseorang yang mengharapkan rezeki dan harta yang banyak namun ia tidak mau bekerja. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersemangatlah pada hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu putus asa. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, bentuk pengabulan doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan persaudaraan, melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga hal tersebut. Satu, Allah akan kabulkan doanya. Dua, disimpan baginya di hari akhirat. Tiga, dipalingkan dari kejelekan semisal darinya. Para sahabat mengatakan, kalau begitu kita perbanyak doa. Nabi menjawab, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Hadis riwayat Ahmad. Dihasankan sanadnya oleh Al-Munziri di kitab Tarhib wa Tarhib. Dinyatakan sahih oleh Albani di Sahih Al-Adabul Mufrad. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pengabulan doa seseorang itu antara tiga macam. Pertama, Allah Ta'ala kabulkan doanya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kedua, Allah tidak kabulkan doanya sesuai dengan yang ia inginkan, akan tetapi Allah Ta'ala hindarkan dari dirinya keburukan dan mara bahaya yang seharusnya akan menimpanya. Tiga, Allah Ta'ala tidak mengabulkan doanya sebagaimana yang ia inginkan, namun Allah Ta'ala jadikan doa tersebut sebagai simpanan dan tabungan kebaikan di akhirat kelak. Harus dipahami bahwa saat Allah Ta'ala menakdirkan terkabulnya sebuah doa, maka bisa saja Allah Ta'ala kabulkan doa tersebut secara spontan langsung setelah seorang hamba berdoa. Namun yang paling sering terjadi, Allah Ta'ala kabulkan doa tersebut setelah berlalunya beberapa waktu. Allah Ta'ala kabulkan doa tersebut setelah berlalunya beberapa waktu, sebagaimana yang terjadi di dalam kisah doa Nabi Yakub untuk Nabi Yusuf alaihi salam saat Yusuf menceritakan mimpinya kepadanya. Yakub berdoa, dan demikianlah Tuhan memilih engkau
untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagai dari takwil mimpi dan menyempurnakan niatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Quran Surat Yusuf ayat ke-6. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Yakub tersebut setelah waktu yang sangat panjang, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihi salam berada di penjara. Kemudian ia dapat menakwilkan mimpi seorang raja, sehingga Yusuf menjadi orang yang dipercaya dan memiliki kedudukan yang tinggi. Saat Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa seseorang sesuai dengan apa yang ia inginkan, pasti hal tersebut memiliki hikmah yang sangat besar, baik itu diketahui langsung oleh orang yang berdoa tersebut maupun hikmahnya tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim yang kuat imannya saat mendapati bahwa doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka ia tidak boleh berputus asa, berhenti dari berdoa, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ia harus selalu optimis, menjalankan sebab-sebab dan mengedepankan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.